Sementara ijazah aslinya Jokowi Anda kan tidak pernah lihat. Tidak pernah, Pak. Nah, jadi bagaimana Anda bisa meyakini ijazahnya Jokowi asli? Ya tadi kan sama-sama sekolah kan yang ngerti mesti ya asli kan gitu, Pak. Ternyata saya sama sekolah sama dia nggak lulus, saya lulus, kan bisa begitu. Kalau kita lulus, kita tahu dia lulus. Ya faktanya Anda nggak tahu ijazah aslinya. Seperti masa diperlihatkannya ijazahku seperti ini loh, masa begitu kita ya nggak mungkin lah. Ah, itu nggak mungkin, itu bukan saksi, itu bukan fakta, itu pendapat. Ya, jadi harus diluruskan. Jadi untuk diperlihatkan itu kan haknya masing-masing kan gitu. Atau dokumennya atau apa Anda pernah bersama Jokowi kan perlu ada juga pembuktian itu. Ya kalau foto-foto itu teman-teman banyak. Nggak yang bersama Anda. Yang bersama saya ada, Pak. Ada lagi pegang ijazah begitu. Oh, enggak ada. Kan sama-sama. Nah, kemudian sekedar bandingin aja. Waktu Anda melakukan verifikasi ijazah tadi, Anda bawa yang asli kan? Asli ya. Ya. Maka pertanyaan seriusnya, bagaimana Jokowi juga membawa ijazah aslinya, tetapi sampai hari ini ijazah aslinya tidak ada. Nah itu kan pertanyaan serius. Nah saya tadi tanya sama jaksa yang mulia, lagi ini, jaksa kenapa sih kok susah amat kok bawa aja yang aslinya? Nggak ada bang katanya, itu saya dari penyidiknya juga begini. Begitu jawabnya Pak, ini jaksa nih. Coba. Jadi dari penyidik udah nggak ada, sekarang dibawa ke pengadilan. Ya pertanyaannya apa ini? Ya pertanyaannya bagaimana menghadirkan pengadilan yang menuduh ini ijazah palsu, tapi yang asli nggak dibawa. Bagaimana logikanya hukum itu? Silakan dilanjut ya, to the point aja. Baik. Saudara saksi, tadi waktu ditanya, satu angkatan ada berapa kelas? Satu angkatan itu 5 kelas, Pak. 5 kelas? Iya. Satu angkatan 5 kelas? 5 kelas. Waktu kelas 1 saudara saksi di kelas berapa? Yang sudah ditanya jangan ditanya lagi dong. Enggak, ini beda majelis. Ya saya kan tadi udah ngomong sama Pak Hakim 17 Karena kan tadi dibilang bahwa kelasnya ada 5. Ya iya, pertanyaannya apa pertanyaannya? Di kelas 1 kok kelas 1 7, padahal 5 kelas. Coba jelaskan. Makanya tadi bagaimana ya? Coba dijelaskan. Kamu kan perlu cerita. Ya. Jadi dulu kan namanya SMA 5 berarti SMA 5 ini logikanya lo, matematikanya berarti 1 tekan 6 bukan begitu. Loh, berarti yang benar bagaimana Pak? Terus SMA 6 nya 7 tekan 11 kan begitu. Oh gabung. Gimana Pak? SMA 6 nya 7 sampai 11. Oh nyambung. Iya, SMA 5 nya 1 tekan 6. Ya Nanda kan tanya kok tiba-tiba 7 sampai 11 kan begitu. Enggak, saya enggak tanya 7 sampai 11. 7 yang ditanya. Saya enggak tanya 7 sampai 11, Pak. Nah, kan tadi yang ditanya 5 kelas kok kelas sampai 1 Bapak kan tadi kelas 1-nya 1 7. Kenapa kok kelas monggo yang lainnya 5 kelas? Acara dijelaskan. Ya iya, kan mulainya yang SMA 6 itu kan mulainya dari 1 7 sampai 1 11. Kelas 1-nya kan gitu, Pak. Bukan dari 1 1. Bukan. Jadi nyambung dari SMA 5 gitu. Iya, kalau tadi mau dengerin saya, ya tadi kelas 1 sampai 6 itu namanya SMA 5, terus 7 sampai 11 namanya SMA 6. SMPP dulu, SMPP. Ya. Oh, Oke, saya lanjutkan sedikit yang mulia. Saudara saksi tadi menyatakan bahwa di muka sidang lama bersekolah di SMA 6 atau yang dulu disebut SMPP ya, Sekolah Menengah Pembangunan
Persiapan. Pembangunan persiapan ya, dibalik agak bingung. Itu selama berapa tahun Pak? Tadi saya agak-agak lupa tadi. Katanya mundur atau gimana tadi? Ya, Setengah tahun tadi. jadi 77 sampai 18 sekitar 3 tahun Pak. 3 tahun atau 3,5 tahun? 3,5. 3,5 ya? Iya, karena 80-nya kan masuknya kan di April kan gitu. Juli kan gitu. Tadi jenengan menyatakan bulan Juni masuknya. Mulai KBM kegiatan belajar mengajar bulan Juni ya? Iya. Berarti jenengan menyimpulkan kalau mundur 3,5 tahun. Ya mundur setengah tahun tadi. Karena di ijazah tadi, di STTB tadi, surat tanda tamat belajar benar ya Pak ya? Ya April ya. Yang ditandatangani Pak Sukijo tadi April Ya. 1980 ya Pak ya? Betul. Oke, berarti 3,5 tahun ya Pak ya? Ya. Terus apakah saudara saksi waktu masuk atau terdaftar di SMPP atau SMA 6 itu pada tahun 1976? 76 akhir Pak. 76 berarti ya? Iya akhir. Tadi jenengan menyatakan 77. 77 kan setelah tanggal 3 kan terus kita diterima tahun 77. Enggak, artinya terdaftarnya tahun 1976 atau 1977. Kalau terdaftarnya 77 kan gitu. 77, Iya. masuknya 1976. Oh, 77. Iya kalau Bukan daftar 76 tadi kan daftarnya, kalau sudah diterimanya kan 77 karena itu akhir Desember kan begitu. Berarti kalau bisa saya simpulkan kalau mulainya Juni dan lulusnya bulan April 1980 itu nggak ada 3,5 tahun itu Pak. Makanya Jadi kalau bukan mundur malah dipercepat yang mulia. Jadi lebih cepat lulusnya bukan lebih lama. makanya tadi kan kalau saya cerita di 77 kan gitu, tapi kan daftarnya kan di 76. Dulu kan Desember kan gitu. Nah, kemudian berubah menjadi Juni kan gitu. Kalau Oke. tidak ada saksi, Tapi- tidak ada perubahan berarti lulusnya Desember 79 ya. Iya. Iya. Oke. Jadi Oke, ditegaskan mawon itu soalnya dari Iya, persoalan dari ini dulu- masuk keluarnya ini jadi persoalan. Jadi daftar di tahun 76 Iya. Desember. Dulu- Mulai sekolah tahun 77. jadi dulu Lulus tahun 80. Ya, Ya, Pak. yang saya tanyakan terdaftar tahun berapa? Udah itu aja dijawab. terdaftar 76 akhir, Pak. Lalu tadi menyatakan 77. 77 gitu terus diterima di SMA. Tapi di buku induk ini ada jelas menuliskan bahwa jenengan terdaftar di tahun 1977. Ya kalau nggak salah itu di awal bulannya, tanggal awal. Berarti itu. Anda terdaftar di tahun 1977. ya. Harusnya jangan menyatakan 1976, bikin bingung. Ini kan kita mencari iya, kebenaran. Ya, 77. Nanti publik juga bereaksi terkait hal ini yang mulia. Mohon maaf 77. yang mulia. Yang benar Pak, nggih, jadi cerita yang benar supaya nggak membingungkan, nggih. Jadi jenengan daftar itu tadi daftar akhir Desember. Tapi terdaftar di dalam buku induk sekolah tahun 77 berarti nggih. Betul, Pak. Tapi kan pendaftaran itu kan biasanya buka di awal ya. Iya, Pak. Biar dijelaskan, biar jelas gitu loh. Jadi Mohon dijelaskan terdaftarnya sekali tahun lagi karena 77, tadi nggih. sempat Ya, jadi menyatakan Dari awal saudara menyatakan terdaftar di SMA 6 tahun 77 nggih. Ya, jadi saya daftar tahun 77, lulus tahun 80 gitu. 77, 80, mulainya Lulus. bulan Juni. Iya. Nah lulus. itu nggak ada 3,5 tapi malah lebih cepat malahan. Oke lah, langsung. Mulainya tuh waktu 77 itu masih Januari apa Juni mulai belajar? Januari, Pak. Tadi Januari. dinyatakan bulan Juni yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Makanya coba dijelaskan. Jadi Jadi kan kalau tadi kan ditambah jelaskan. setengah tahun misalkan ini 77, 78, 79, 80 itu April kan 3,5 tahun. Kan Molor mulai setengah Juni. tahun. 77. Juni. ya. Itu yang 77 itu mulainya kapan? Mulai sekolahnya, mulai masuk Januari pelajaran. 77. Januari 77. Sampai Desember 77. Kemudian Januari kelas 2 Januari 78.
Desember 78. Nggih. Kelas 3 79. Sampai Desember 79. Tahun 80 ini tak paruh ya, tahun 80 itu kan di Juni kan gitu. Ini kan di total kan 3,5. Molor setengah tahun ya. Iya Pak. Karena apa itu? Ada perubahan kurikulum atau bagaimana? Nggak tahu itu perubahan kurikulum dari pemerintah Pak, dari Dikdikbud Pak. Yang dari harusnya Januari Desember ke Juni Juli. Iya. Sehingga molor setengah tahun. Iya. Sudah jelas nggih? Iya Pak. Silakan. Pertanyaan yang lain. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, tadi Anda mengatakan satu sekolah dengan Bapak Jokowi dari mulai kelas 1. Benar? Benar? Betul Pak. Betul. Tapi kalau di BAP sini, Anda mengatakan dengan Bapak Jokowi itu cuma dari kelas 2. Ini yang benar yang mana? Dari kelas 1 atau kelas 2? Dari kelas 1 Pak. Berarti ini salah. Salah itu Nomor Pak. berapa itu? Satu 7, kemudian IPA 2, terus kelas 3 IPA Iya. 2. Di BAP nggak ada. Di BAP-nya dari kelas 2 Yang Mulia. Resumnya. Itu di resume ya, di BAP nggak ada. Di resume. Di resume nggak ada di sini. Di BAP nggak ada. Saya. Iya. Poin di BAP poin 6-nya nggak ada huruf C-nya. Sampai B aja. Sampai huruf B aja, nggak ada huruf C-nya. Udah sekarang ditanya aja lah, kita pakai keterangannya di sini. Gini, nggih. Ini Pak pengacara menanyakan, saudara ini yang benar kawannya Jokowi dari kelas 1 atau mulai kelas 2? Kelas 1 Pak. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3? Iya. Ya udah, ini kita pakai di sidang ya. Iya Pak. Iya. Ya, perbedaan itu ya. Saudara saksi, tadi Anda mengatakan ijazah Anda ditawar 10 miliar ya? Betul Pak. Itu kejadian tahun berapa? Itu awal tahun 2022 Pak. 2022. Iya. Terima kasih Yang Mulia, cukup. Cukup ya. Masih ada? Masih Yang Mulia. Tolong nggak jangan diulang-ulang pertanyaan yang sama ya. Ya. Karena ini sudah beberapa rekan-rekan sudah menanyakan, mungkin saya akan menegaskan bahwa saksi Pak Joko Wahyudi, saudara saksi tahu untuk persidangan ini menentukan masalah apa? Kalau dari surat panggilan itu kan masalah Gus Nur apa siapa itu? Gus Nur. Iya. Tapi kan permasalahan saya kan di ijazah sebenarnya Pak. Jadi saya tidak berhubungan dengan Iya. Pak Gus Nur tadi gitu. Nggih, matur nuwun Pak Joko. Jadi saya ingin menegaskan kapasitas saksi di persidangan ini. Panjenengan kan sebagai saksi Pak. Gitu. Dari tadi saudara saksi menunjukkan bahwa pakai HP jadul. Kan ngaten gitu. Ini di poin 12 yang kami terima. Bapak tahu enggak? Itu channel namanya apa yang dilihat kemarin di video itu? Ya dari teman yang di kantor tadi dikasih tahu kan gitu Pak. Pasti Iya. channelnya apa di situ? Oh, enggak ngerti Pak. Enggak tahu. Enggak tahu. Tidak tahu, satu. Orang nggak biasa nonton YouTube ya. Nggih, HP-nya nggak bisa karena buka kan YouTube HP-nya ya. ada. Yang kedua, setelah diperlihatkan oleh penyidik, itu Bapak tahu enggak ada yang gambar laki-laki menggunakan tutup kepala kopiah itu ada enggak? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, saya hanya diperlihatkan si Nah, Pak saya Bambang tanyanya saja. Bapak, Ya. nggih. Bapak nanti jawabnya iya atau tidak saja. Gitu.
setelah diperlihatkan oleh penyidik, ini kan ada gambar seorang laki-laki, yaitu menggunakan tutup kepala. Itu Bapak tahu enggak? Apa pakai ikat kepala, Pak? Kayak kopiah itu, Pak. Peci atau Kayak kopiah. lobe? Kayak kopiah. Rambutnya panjang. Kopiah seperti ini, Pak. Iya. Heeh. Songkak apa itu namanya? Rambutnya panjang. Sampean seiling enggak gambarnya? Soalnya sampean kan Tidak. dikasih Warnanya tahu. pirang atau hijau gitu mungkin. Sampean enggak nonton habis itu Tidak, Berarti tidak, Bapak tidak. tidak menyimak video itu. Tidak, ya. Iya, dia dari Ya. awal kan dinyatakan dia tidak Ya, menyimak dua. dari awal. Nggih. Dia Bapak- pokoknya nama dia aja yang disebut itu aja. Bapak tahu yang namanya Gus Nur yang mana, Pak? Yang pakai peci ya nggak salah. Yang pakai peci, padahal enggak tahu. Ya, tadi itu betul yang tadi di video itu yang pakai peci atau kopiah Iya. yang mana gitu? Yang peci, Pak. Yang peci. Iya. Bapak tahu YouTube? Ya kalau anak-anak seperti anak saya kan buka YouTube, Pak. gitu. Saya nanyanya Bapak tahu atau tidak gitu aja jawab Tidak, Pak. iya atau Tidak. Tidak tahu. Tidak. Oke. Bapak tahu subscribe? Tidak juga. Tidak. Tidak. Ini HP-nya Bapak jadul dia nggak tahu. ya karena kan HP-nya Bapak jadul nggih. Iya, Makanya Pak. saya kan mempertegas lagi, saya menanyakan lagi kapasitas Bapak sebagai saksi di sini. Kan begitu. Nah, ini Bapak tahu enggak itu video itu sudah ditonton berapa juta orang gitu. Bapak Tidak. apalagi ya? Iya. Tidak tahu berarti. Tidak ngerti. Mohon izin yang mulia kita mau menunjukkan di resume BAP bahwa saksi memberikan kesaksian seperti Nomor 12. Jawab dapat saya jelaskan tahu semua itu. Pertama, setelah melihat akun YouTube tersebut di atas saya tidak mengetahui pemilik perolehan. Tapi di sini jenengan juga tahu sebanyak 671 video sampai dengan ini ukuran jenengan atau sudah disiapkan oleh penyidik? mohon dicatat Gini, Bapak Pak. Panitera. Ya, ini Ada kan perbedaan kalau keterangan. jumlahnya ini kan kita Sebentar, ini jawaban jenengan bukan? Jenengan pernah ditanya seperti itu di waktu di polisi. dia pernah cerita itu kira-kira yang buka tuh sekitar sekian kan gitu. Ya. Terus bukan saya terus ya sekian kalau sekitar segitu ya berarti kok banyak sekali kan gitu. Jenengan sudah pernah melihat sebanyak 671 ini enggak? Kalau enggak kita tipu ini. Ditunjukkan Karena nggak? HP jenengan tadi kan jadul kok bisa melihat begini banyak. Lah ya ditunjukkan oleh penyidik itu sudah dilihat sekitar sekian loh. Iya, jenengan lihat juga segitu enggak? Dan no. Nah, berarti ini kan ini pertanyaan-pertanyaan dikonklusikan penyidik gitu loh. Yang kedua, Mohon Bukan ini gini loh. Saya kan hanya mengiyakan ini kamu catatannya, kamu pernah melihat itu Bhinneka Tunggal Ika pernah ya sudah. kan ada Bukan. Bhinneka ada beberapa siripnya, itu kan dijelaskan. Jadi itu benar nggak siripnya itu? Ya, Ya, sudah ada keterangan. oh kira-kira siripnya 45 ya udah. Enggak. Karena ini sudah 600. Ya. Iya. Jawaban Bapak ataukah tidak? Ini yang Bapak sudah dijelaskan tadi mengiyakan. Iya. Saya kan mengiyakan, oh sekitar segitu loh, iya. Iya. Iya kan? Iya. Kalau kok dilihat banyak sekali, oh ya mungkin kan itu. Jelaskan, terus jenengan mengiyakan. Betul. Jawaban penyidik itu, sudah cukup. Cukup dicatat ya. Nah ya kamu sekarang tak tanya, kamu lihat itu berapa sayapnya? duduk. Pak Joko. Mohon maaf, mulia. Sama kalau orang-orang dihargai nanya, saksi, tolong buka berapa dihargai, kali oke. sekian? Oke, buka sekian, enggak apa-apa. Mohon Bukan dihargai, penyidik, saksi. kita mengiyakan ya Pak sekitar itu. Menyalahkan penyidik. Sebentar, penasihat Oke. hukum Saksi tolong dijaga ditunjukkan, emosinya. saat pemeriksaan ditunjukkan. Saksi. Tolong ya, saksi ini bebas memberikan keterangan ya. Dihargai keterangan saksi ini, jangan Pak dipaksa-paksa Joko, seperti itu ya. saat pemeriksaan ditunjukkan Sekali oleh lagi penyidik. tolong dihargai. Ya. Boleh saya lanjutkan yang Oke, mulia? silakan. Bapak tadi kan berusaha untuk membantah gitu tadi. Padahal awal Bapak kan saya tanya, Bapak tahu YouTube? Tidak tahu kan gitu. Bapak itu sebenarnya waktu diperlihatkan penyidik itu lihatnya dari media player atau dari YouTube. Laptop, dari laptopnya penyidik atau Ya dari handphonenya penyidik. Oh ini loh, oh, handphonenya. Iya, Mohon dicatat dicatat. Ya. yang mulia.
Ya, oh ini kan gitu. Pertanyaan saya ini adalah untuk menjelaskan bahwa kapasitas saksi ini dalam persidangan klien ini yang mulia. Selanjutnya, Bapak tadi kan sudah dilihatkan video dari penyidik. Betul. Apakah ada kerusuhan? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Pertikaian juga tidak ada. Tidak ada. Keonaran juga tidak ada. Tidak ada. Pemberontakan ya, saudara saksi? Tidak ada, Pak. Mohon maaf yang mulia karena pertanyaan saya mungkin agak sedikit nyeleneh karena Undang-Undang tahun 1946 itu dibuat setelah kemerdekaan. Jadi keonaran dalam undang-undang itu adalah menerangkan tidak terjadi pemberontakan seperti itu kalau menurut hemat kami. Selanjutnya, ya. To the point saja, to the point. Yang ditanya sudah ditanya, kalau usah diulang lagi lah. Ya, kami mempertegas yang mulia. Baik, diulang-ulang. Bapak kan tidak tahu untuk ijazahnya Pak Jokowi, untuk aslinya Bapak belum pernah melihat, nggih? Belum. Belum pernah, nggih. Sudah. Ya, jadi Bapak kan tadi juga sudah disumpah. Betul. Sudah disumpah secara agama Islam, ya menurut agama Bapak sendiri. Menurut Bapak, Gus Nur waktu melakukan sumpah mubahalah itu dibolehkan atau tidak dalam agama Islam? Kalau di agama Islam yang saya tahu, Pak, ya ini kewajaran saja, itu memang boleh, kan gitu. Boleh. Memang boleh. Sudah cukup. Nah, Terus lagi pertanyaan terakhir, karena kasus ini kan menyedot banyak perhatian dari masyarakat Indonesia, Pak. Bapak kan sebagai teman Pak Jokowi, Bapak kira-kira setuju enggak, Pak, kalau seandainya ijazahnya Pak Jokowi itu dihadirkan di persidangan? kalau Setuju atau tidak, Pak? tidak, Pak. Kenapa? Sudah. Karena kan saya sudah menunjukkan bahwa ini punya saya. Pak Jokowi, Pak. Jadi pertanyaan saya kan tadi, kalau jadi gini, Pak, kami tidak meragukan keaslian ijazah Bapak. Sudah lihat, karena kita sudah lihat aslinya. Tapi klien kami, Pak Bambang Tri, itu kan meragukan. Lah, pertanyaan saya kepada Bapak, karena kan Bapak kan temannya Pak Jokowi itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan gitu. Mungkin Bapak bisa jadi Bapak secara kedekatan kan lebih dekat. Karena Bapak itu temannya Pak Jokowi kan gitu. Daripada, mohon maaf ini, karena ini kan menyedot perhatian masyarakat banyak. Itu kira-kira kalau dihadirkan di sini tuh Bapak setuju enggak ijazahnya Pak Jokowi? Kalau ijazahnya dihadirkan, biar yang asli itu biar mempertegas bahwa ini tuh tidak ada masalah kan gitu. Jadi setuju enggak, Pak? Setuju. Ya. Cukup yang mulia. Cukup, masih ada lagi. Belum. Ya, belum. Saudara saksi, tadi perlu diperjelas mengenai kelas 3 IPA 3 IPA 2, Pak. IPA 2. Nah, kenapa di kompas.com Anda bilangnya IPA 3 IPA 3? IPA 2 yang benar, Pak. Nah, sekarang harus dilihat di mana yang benar. IPA kelas 3 IPA 2. IPA 2. Iya. Bukan IPA 3. Bukan. Nah, di kompas.com Anda bilang IPA 3. Nah, ada ketidaksinkronan informasi. Karena ini berkepentingan dengan nomor ijazah. Jangan main-main, ada bedanya nomornya. Nah, jadi mesti ada kepastian. Ya, ditegaskan Mawon. Yang benar karena yang kita pakai keterangan Anda di sini. Di Kelas persidangan. 3 IPA 2, Pak. Sudah, cukup. Ya, silakan pertanyaan yang lain. Berarti di kompas.com Anda nipu publik itu. Itu menipu. Bilangnya 3. Oke, silakan pertanyaan yang lain aja. Oke. Tidak pernah diralat sama Anda. Kok di sini diralat? Nah, Anda harus hubungi kompas.com ralat itu. Karena Kompas itu kredibel. Ya. Pertanyaannya aja, pertanyaannya. Itu pertanyaannya udah jelas dia salah, Pak. Ya, ya biar kemudian yang biar kedua, nanti dimulai. Ya. dalam
konteks kasus ini, Anda ngerti betul nggak yang dipersoalkan ini apa sih? Apa sih persoalan yang sesungguhnya nih? Kalau persoalan sesungguhnya ini kan sebenarnya kalau dari surat panggilan dari kejaksaan tadi kan masalah Gus Nur. Nah, kalau untuk masalah Gus Nur kan pengetahuan saya kan tidak sampai lah istilahnya kan gitu. Tidak tahu lah. Jadi yang Anda tahu apa? Yang ijazah yang dipakai itu saja Jokowi. Ya, ijazah dia dipakai itu Ya, aja. ijazah yang dipakai itu aja. Itu Anda aja ijazah sebatas dipakai itu, ya. oleh Jokowi, kata Bambang Tri, begitu? Itu yang Anda mau bersaksi. Iya. Sementara ijazah aslinya Jokowi Anda kan tidak pernah lihat. Tidak pernah, Pak. Nah, jadi bagaimana Anda bisa meyakini ijazahnya Jokowi asli? Ya tadi kan sama-sama sekolah kan yang ngerti mesti ya asli kan gitu Pak. Ternyata saya sama sekolah sama dia nggak lulus, saya lulus, kan bisa begitu. Kalau kita lulus, kita tahu dia lulus. Ya faktanya Anda nggak tahu ijazah aslinya. Seperti masa diperlihatkannya ijazahku seperti ini loh, masa begitu kita yang nggak mungkin lah. Ah itu nggak mungkin, itu bukan saksi, itu bukan fakta, itu pendapat. Ya, jadi harus diluruskan. Jadi untuk diperlihatkan itu kan haknya masing-masing kan gitu. Atau dokumennya atau apa Anda pernah bersama Jokowi kan perlu ada juga pembuktian itu. Ya kalau foto-foto itu teman-teman banyak. Nggak yang bersama Anda. Yang bersama saya ada Pak. Ada lagi pegang ijazah begitu. Oh enggak ada. Kan sama-sama. Nah kemudian sekedar bandingin aja. Waktu Anda melakukan verifikasi ijazah tadi, Anda bawa yang asli kan? Asli ya. Ya. Maka pertanyaan seriusnya, bagaimana Jokowi juga membawa ijazah aslinya, tetapi sampai hari ini ijazah aslinya tidak ada. Nah itu kan pertanyaan serius. Nah saya tadi tanya sama jaksa yang mulia, lagi ini, jaksa kenapa sih kok susah amat kok bawa aja yang aslinya? Nggak ada bang katanya, itu saya dari penyidiknya juga begini. Begitu jawabnya Pak, ini jaksa nih. Coba. Jadi dari penyidik udah nggak ada, sekarang dibawa ke pengadilan. Ya pertanyaannya apa ini? Ya pertanyaannya bagaimana menghadirkan pengadilan yang menuduh ini ijazah palsu, tapi yang aslinya dibawa. Bagaimana logikanya hukum itu? Enggak, saya nanya Anda lewat Sebentar, ya. Itu kewenangan jaksa ya, membuktikan. Bukan membuktikan, Pak. Silakan. Kenapa membawa perkara ini yang tidak ada aslinya? Katanya dari penyidiknya demikian. Sekarang giliran saksi yang ditanya. Pertanyaan ke saksi Kan apa? harus ada saksi. P19 dong, kurang cukup bukti. Anda selalu berkutat, ini nanti menjadi debat. Bukan berkutat, Pak. Dengan hukum itu penuh dengan logika. Kalau logika bagaimana? Kita sekarang batasi ya. Sekarang saya memimpin sidang. Kita batasi pertanyaan kepada saksi apa. Kalau sudah selesai biar kita ganti ke pertanyaan yang lain. Ini kan nanti terjadi perdebatan lagi antara penuntut umum dengan penasihat hukum, jadi nggak selesai-selesai. Sekarang kita ada di depan kita ada saksi. Ya, kita sudah mau jelas. dari saksi. Yang mulia sudah jelas, sudah mendengar. Ini saksi ke-15 tidak pernah lihat ijazah asli. Iya, sudah dijawab tadi. Lalu harusnya diperjelas oleh hakim, ini udah harus disimpulkan nih nggak benar gitu loh. Udah gitu aja. Sudah, ya itu memang KUHAP mengharuskan, itu wilayah jaksa itu. Silakan dibuktikan nanti gimana caranya. Yang jelas sekarang pertanyaan sudah selesai ya, saya rasa cukup ya. Cukup. Untuk penasihat hukum sekarang giliran terdakwa. Silakan Pak Gus Nur dulu. Baik Pak Yang Mulia. Jadi saya hanya ingin pertegas saudara saksi bahwa di video saya, di podcast saya, saudara Bambang Tri ini tidak pernah menyebut namanya Bapak. Joko Wahyudi. Satu patah pun nggak ada. Joko Wahyudi. Nggak ada ya. Berarti yang Bapak tonton itu mungkin bukan dari channel saya, dan itu menjadi catatan serius juga nanti untuk Bapak Hakim. Gitu ya? Ini hanya gimana menjawab apa sampai? Iya betul. Begini, nggih, saudara saksi sudah bersumpah, nggih.
tadi keterangan saudara dibantah oleh terdakwa mengenai nama saudara yang dicatut bahwa ijazah jenengan dipakai oleh Pak Jokowi. Itu di dalam konten yang sekarang didakwakan kepada Pak Gus Nur itu nggak ada. Nah, dibantah. Saudara tadi kan katakan itu melihat di konten YouTube-nya ada. Nah sekarang saudara tetap pada keterangannya bahwa keterangan itu ada di kontennya Gus Nur atau bagaimana? Atau tetap pada keterangannya? Kalau di kontennya kan saya tidak hafal konten siapa, tapi yang diperlihatkan tadi saya kan cerita, saya diperlihatkan si Bambang tadi cerita bahwa ini pakai ijazahnya Joko Wahyudi. Itu pada saat itu kan yang saudara katakan tadi Bambang sendiri ya, tidak berdua ya? Ya, seperti yang. Ya, cuman saudara nggak tahu tuh sumbernya dari channel mana? Iya, nggak ngerti. Karena keterbatasan saya tadi, saya sumbernya nggak ngerti. Iya, tapi betul. Tapi kan Bapak duduk di sini kan untuk kasus saya, yang di penjara saya, yang ditahan saya. Jadi saya nggak mau curhat ya. Ya sudah cukup Hakim, saya menolak. Dan keterangannya semua. Ditolak ya, ditolak semua ya. Kemudian Pak Bambang Tri. Ya. Sekali lagi ini tanggapan atas kesaksian. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Joko Wahyudi, kalau dari pernah melihat video di konten lain itu ya tolong ditunjukkan sehingga nggak jelas yang Bapak saksikan saya begitu tuh di mana gitu loh. Bapak ngomong Joko Iya. Ya seperti itu loh. Nah, sing nunjukin piye wong saya enggak punya. Saya hanya pernah diperlihatkan sama teman saya bahwa tidak ada minta yang menunjukkan itu toh. Anda minta itu toh, yang menunjukkan itu toh. Nah iya itu seperti cerita saya tadi. Bukti itu Anda bawa ke sini karena Anda sebagai saksi, itu yang saya lihat itu tidak Anda lakukan toh. Nanti saya udah punya channel ke sana, tadi saya udah buka. Kalau saya pinjam punyanya teman-teman ini suruh buka mungkin isinya ada. Lah iya, maksudnya yang ditunjukkan ke Anda itu, Anda kan seharusnya bisa supaya saya jelas di bagian mana saya harus menjawab gitu loh. Ya, nah, ya di bagian tadi bahwa Bapak. Lah iya, saya cuma tanya kenapa Anda tidak minta itu yang menunjukkan kepada Anda itu untuk diberikan untuk Anda bawa. Kita setel bersama. Mungkin kalau ada yang punya handphone pun dibuka di situ ada, semua bisa buka. Artinya kan sudah sejak awal gitu. Itu ranahnya jaksa untuk membuktikan. Iya. Videonya diperlihatkan aja biar mantep itu. Harusnya seperti tadi menit keberapa. Ada Pak? Di konten itu memang ada. Sebentar. Tenang dulu, tenang. Saksi tadi udah menerangkan dengan gamblang ditunjukkan oleh temennya, tidak tahu channel dari mana. Loh, kalau ada kan harus ditunjukkan di BAP. Sudah. Tidak tahu dia channel dari mana. Video dari mana juga tidak tahu. Saksi di sini pada intinya saksi dihadirkan untuk menerangkan bahwa saksi saya adalah bertanya satu kepada kelas dengan saya kepada saksi Jokowi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ke saksi. Pertanyaan apa sama saksi coba? Sekarang saya tegaskan. Bapak bilang di YKPN Yogyakarta masuk tahun 81. Iya. Tapi Bapak tidak mengaku tidak mengenal Bu Sri Handayani. Bu Sri Handayani itu kalau saya panggil tadi ngomong tadi tidak begitu ingat siapa Bu Sri Handayani. Tidak kenal. Tidak kenal malah kenal. Ya. Tidak kenal, betul bilang begitu tadi. Tidak kenal toh ya saya Sri Handayani ya betul nggak ngerti. Tidak ngerti. Tidak kenal memang ya. Nanti akan saya buktikan dalam buku saya ada Bu Sri Handayani masuk YKPN tahun 81 sama persis dengan Bapak nganggur setahun. Ya, ini boleh. Nanti kita ya, itu pendapat saudara ya. Bukan pendapat Pak. Tanggapan dari Pak. Iya nanti keterangan saudara itu. Ya. Terus sekarang keterangan saksi ini bagaimana? Iya. Terus kedua, di wawancara Bapak dengan kompas.com, ya itu Bapak menyatakan di kelas itu hanya ada 2 orang yang bernama Joko. Betul? Ingat gak? Iya, Bapak mengamati, Bapak ingat apa enggak? Nanti kita tunjukkan. Masih ingat enggak? Seingat saya ya
Joko Wahyudi sama Joko Widodo, Lah iya. satunya Joko Tri apa siapa? Saya Lah iya, tapi Bapak mengatakan cuma ada 2 Joko. Masalahnya itu loh. Ada berapa Joko tuh sebenarnya? Bukan yang mulia. Di wawancara itu Bapak mengatakan hanya ada 2 Joko. Nah. lali Pak. Ya nanti kita tunjukkan, tapi pernyataan Bapak begitu. Nah, terus poinnya, Bapak dari kelas yang benar, yang sekarang ya, 3 IPA 2 ya, sedang diwawancara Bapak mengatakan 3 IPA 3. Ya. Ya. Pertanyaannya, Pak Mahmud Nurmidu jangan kenal? Kenal Pak? Sekelas? Sekelas. Kelas 3 IPA 2 berarti? Betul ya. Nanti akan saya tunjukkan bahwa dari nomor seri ijazah itu harus berasal dari kelas 3 IPA 3. Betul. Jadi kesaksian Anda bertentangan dengan rumus nomor seri itu. Hanya Jadi ditolak ya keterangan Saya tolak saksi. total, Pak. Keterangan saksi ditolak semuanya. Oke. Ditolak akan dicatat. tolak semua. Oke. Pak. Terakhir Pak, Bapak tadi mengatakan sebagai auditor akunting di PT Sritek. Sritek itu perusahaan hebat Pak. Kenapa Bapak nggak beli HP yang Android gitu loh Pak? Sama Pak. Kalau Anda ditanya anak Bapak, Pak, kayak dong gini-gini ngopo. Saya pada saat kecil ditanya bapak saya, kayak kok ngomong gini-gini apa toh Pak? Kayak do jikiran. Yang saya kira ini kan Bukan pertanyaan kenapa Bapak secara ekonomi pasti mampu. Mampu. Agak aneh. Kok ora beli? Sampai saat ini nggak beli. Ya, Penjelasannya apa itu loh Pak? Alasannya kan saya harus sederhana saja. Oh iya ya cukup Pak ya. Iya. Cukup sekian Pak. Karena manusia Ya, cukup. manusia hidup Iya. dikuasai panca indera. Iya betul Pak. Saya sudah cukup seperti itu. Jawab ya. Sudah dijawab ya. Jadi Saya tolak semua yang saya ketunjukkan dokumen-dokumennya. Oke, nanti giliran saudara. Oke. Serasa cukup saksi nih, oke, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo dibanding-bandingke